Tugas 1.4.A.8 Koneksi antar materi Modul 1.4 tentang budaya positif. Pentingnya penerapan budaya positif bagi murid oleh Pangestika Tuhu Kristanti SPD dari SMP Negeri 2 Tranggil, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Koneksi antar materi. Visi murid di masa depan. 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. 1.3 Visi guru penggerak. 1.4 Budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bersifat dinamis, bukan statis. Guru menghamba pada murid. Artinya, pendidikan berpusat pada murid di mana guru harus mampu mengetahui dan memenuhi kebutuhan, memahami kemampuan, menggali bakat minat dan potensi murid agar bisa menyediakan pembelajaran yang bermakna kepada murid. Guru harus mampu memiliki nilai dan menjalankan perannya sebagai guru penggerak agar mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga menghasilkan murid yang menuju kebahagiaan setinggi-tingginya. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Mewujudkan kepemimpinan murid. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Menjadi contoh bagi guru lain. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian, visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Visi guru penggerak. Guru penggerak haruslah memiliki visi yang jelas dan terukur untuk mewujudkan sebuah perubahan di lingkungan sekolah. Visi merupakan suatu gambaran masa depan. Visi bisa terwujud apabila ada kolaborasi dari semua warga sekolah. Oleh karena itu, mewujudkan visi diperlukan langkah konkret dengan melakukan pendekatan inquiry apresiatif tahapan Bagja. Tahapan Bagja meliputi: B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pembelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Budaya positif. Setelah guru penggerak membuat suatu prakarsa perubahan dengan tahapan Bagja, maka akan tercipta sebuah budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajarannya. Budaya positif juga mendorong murid berpikir, bertindak, dan mencipta yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif yaitu suatu proses dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas adalah nilai positif yang diyakini oleh semua orang dan diterapkan dalam konteks kelas. Posisi kontrol seorang guru: 1. Pemberi hukuman. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4.
pemantau. 5. Manajer. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Segitiga restitusi adalah cara memperbaiki diri untuk mewujudkan tujuan, yaitu disiplin diri yang tahapannya adalah 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang kuat. Terdapat pada Gosen pada tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan malah sebaliknya memisahkan murid dari kelompoknya. Segitiga restitusi. Langkah-langkahnya: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sangat memahami konsep-konsep inti mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia yang ada 5, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Hal ini saya peroleh setelah saya mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah mengenai segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Saya menjadi menyadari dan lebih paham bahwa posisi kontrol ideal seorang guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Saya juga paham bahwa murid bisa diajak diskusi dan terbuka, jujur tentang masalah mereka dan mencari solusi masalah mereka sendiri tanpa harus dimarahi guru, tanpa harus dibentak-bentak. Murid justru merasa sangat senang ketika mereka didengar, dimengerti, dipahami, dan dimanusiakan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul, tentunya modul 1.4 tentang budaya positif. Setelah mempelajari modul ini, yakni modul 1.4 tentang budaya positif, saya mengetahui macam-macam posisi kontrol guru dan posisi manajer merupakan posisi kontrol yang paling ideal bagi seorang guru. Selain itu, saya mampu menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan segitiga restitusi, sehingga murid akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, mandiri, memiliki kepekaan untuk menyelesaikan atau memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam memposisikan diri sebagai guru, saya sering memposisikan sebagai teman dan pembuat rasa bersalah, padahal posisi ideal sebagai guru adalah posisi sebagai manajer. Saya perlu membiasakan diri lagi untuk memposisikan diri sebagai manajer dalam keseharian saya sebagai guru di sekolah.
Seorang guru yang mampu membiasakan diri atau memiliki posisi kontrol sebagai manajer, pastilah mampu memiliki posisi kontrol sebagai teman dan membuat rasa bersalah. Pada kasus tertentu, maka guru diharuskan membuat posisi kontrolnya menjadi teman dan membuat rasa bersalah. Tetapi tetap posisi yang ideal, posisi kontrol guru yang ideal adalah sebagai seorang manajer. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya lebih semangat untuk bisa memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam permasalahan yang terjadi di sekolah. Dari hal ini, secara otomatis guru akan membentuk kesadaran dan rasa tanggung jawab pada siswa atau murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan pastinya akan muncul kesadaran intrinsik pada diri murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik yaitu penerapan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, serta disiplin positif. Hal yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol guru, yang sebelumnya lebih banyak di posisi teman. Seharusnya memposisikan diri sebagai manajer, di mana posisi manajer merupakan posisi kontrol paling ideal dan mampu memunculkan kesadaran dalam diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Sebelumnya, saya lebih sering memposisikan diri sebagai teman, dan posisi kontrol membuat rasa bersalah, di mana saya meyakini posisi kontrol tersebut sudah ideal bagi guru. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya memahami mengenai posisi kontrol manajer yang ideal bagi guru, sehingga mampu membentuk murid yang bertanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya, dan menunjukkan kesadaran intrinsik atau motivasi intrinsik dari dalam diri seorang siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, ternyata saya sudah pernah menggunakan segitiga restitusi, walaupun saya belum mengenal konsep segitiga restitusi dan langkah-langkahnya. Saya melakukan pendekatan kepada murid dan menciptakan rasa nyaman, sehingga murid tidak takut mengakui kesalahannya. Setelah itu, saya berusaha meminta murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Walaupun saat itu saya masih belum sepenuhnya atau utuh dalam menerapkan segitiga restitusi. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lainnya yang saya anggap penting, yaitu kerjasama dari seluruh pihak yang ada di sekolah atau kolaborasi. Tujuannya untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, serta sarana dan prasarana yang memadai, yang tak kalah penting untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman sebagai penunjang pembelajaran. Rancangan tindakan untuk kegiatan aksi nyata. Modul 1.4 Budaya Positif. Nama peserta Pangestika Tuhu Kristanti SPD. Latar belakang: banyaknya siswa yang tidak mengindahkan peraturan sekolah atau kurangnya disiplin pada siswa. Tujuan aksi nyata: menciptakan siswa yang merdeka sesuai profil pelajar Pancasila dengan menerapkan merdeka belajar dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal dengan syarat disiplin yang kuat dan memiliki motivasi internal yang baik. Tolak ukur:
Siswa memiliki atau membuat keyakinan kelas, meyakini dan mengindahkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Guru menerapkan praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah atau persoalan siswa. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan menyampaikan pentingnya penanaman budaya positif, keyakinan kelas, dan praktik penerapan segitiga restitusi di sekolah. 2. Mengumpulkan komunitas praktisi dan rekan guru serta wali kelas untuk melakukan diseminasi dalam bentuk webinar secara daring atau dalam jaringan mengenai materi budaya positif khususnya praktik penerapan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. 3. Membuat keyakinan kelas dengan para murid dan mempraktikkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid. 4. Memantau dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. 5. Membuat refleksi. 6. Membuat tindak lanjut. Dukungan yang dibutuhkan, yaitu dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, rekan guru, wali murid, dan komunitas praktisi yang dibentuk agar kegiatan penerapan budaya positif dapat dilakukan secara utuh, konsisten, dan kontinu. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju.